ing dulur wadon lahu kang tetep kaduwe bakdu matan kang mati sapa ukhtun fasa ono mongko adek minhu saking bakdu kaisun kantong bondo utawa kantong duit fihi yang iku tetep malun ing dalem bondo fi qabriha ing dalem kubure ukhtun walam yash'ur lan ora rumangsa sapa ba'dun bihi kelawan libukne kantong hatta musarafa sehingga buyar sapa ba'dun ngan qabriha saking kubure ukhtun fanaba syahu mongko duduk sapa ba'dun ing kubur ba'dama ing dalam sakwise yen to ansarafa padha mulih sapa anasu wong akeh fawajada mongko nemu sapa ba'dun ang kubur ing kubur yasta'ilu kang bulet apa kubur bulet apa nggih berasap alaiha ing atase ukhtun apa naron gedine faroda mongko balikake sapa ba'dun aturaba ing lemah ilaiha marang ukhtun waro janganan dari sapa ba'dun ila ubihi marang ibune ba'dun bagian hale nangis hazinan tur susah. Faqala mongko ucap sapa ba'dun ya ummahat ibu kula akhbirni nyeritakne panjenengan ing ingsun ngan ukhti saking dulur wadon ingsun wa ma kanatan wa malan barang kana kang ana sapa ukhti iku tak malu nglakoni sapa ukhti iman lan ngucap sapa umi wa masu'aluka utawi barang su'aluka sebab takon sira anha saking ukhti kala matur sapa ba'dun ya umi he ibuku ro'aitu sumrak kula roha ing kubure ukhti yasta'ilu kang bulet utawa ngebul apa kubur alaiha ing atase ukhti apa ning naron genine kala dawuh sapa Robi fabakat mongko nangis sapa umi wa qalat lan ngucap sapa umi ya waladihi anak ingsun kanat ana sapa ukhtuka sedulur padha tatahawanu iku tatahawanu gampang-gampangake sapa ukhtuka disolati kelawan salat waktu akhiruha lan ngakhirake sapa ukhti ing salat an waktiha saking wektune salat fahada mongko utawi hikayat iku ahalu tinggai wong ahalu tinggai man wong yu akhiru kang ngakhirake sapa man ing salat as-salata ing salat an waktiha saking wektune salat fakaifa mongko hale kados pundi halun utawi tinggae min man wong la yusolli kang ora salat sapa man panas alu mongko nyuwun ingsun Allahu ing Allah ayu ainana ing yen to nulungi sinten Allah ing kita alal muhafadzati ing atase ngreksa alaiha ing atase salat bikama latiha kelawan pira-pira sempurnane salat fi awqatiha ing dalam pira-pira wektune salat innahu satuhune Allah iku jawadun dat kang lumo karimun tur murah raufun tur banget welase rahimun tur banget asih iki wonten setunggaling hikayat setunggaling ayat sing wonten ing kitab Irsyadul Ibad
pada suatu waktu ulama salaf, ulama kuno niku ngendika ada cerita hikayat ini penduduk masyarakat yang berbondong-bondong mengebumikan seorang warganya. Kemudian setelah menggali kubur, kemudian jasad seorang wanita pun ditusi, pun disolat, pun dikafani, pun disolati, kemudian dibawa ke kuburan. Sesampainya di kuburan, kemudian saudara-saudaranya nampani nang ngisor. Jero kuburan itu dikubur, mayat itu dikubur nanti rampung, dan ternyata ada salah satu saudaranya, saudara laki-lakinya ini kantong kayak zaman rin dereng wonten dompet, bundelan lah. Bundelan itu kantong wadah duit sing isine niku emas. Nanti rampung diuruki wis pada mulih kabeh, akhirnya si saudara laki-laki ini pulang ke rumah, lho ndi kantong emasku, kantong duitku nang ndi. Oh ternyata tertinggal di kuburan. Digoleki lah ke kuburan mboten wonten. Dia baru sadar, oh iya mau pas ngubur dulur padone ternyata apa? Kantongnya kesenggol terus tiba. Kemudian melu ke kubur. Maka setelah orang-orang ini bubar, digalilah kuburan tersebut untuk diambil kantongnya, untuk mengambil kantong ataupun dompet salah sikine yang tertinggal. Maka di dalam Islam itu boleh menggali kuburan dengan beberapa syarat. Yang pertama, adanya kemungkinan ketika wanita yang dikubur adalah wanita, adanya kemungkinan wanita ini sedang hamil dan kemungkinan si jaban bayi yang ada di dalam kandungannya masih hidup. Yang kedua, karena kepentingan untuk mungkin pada saat ini otopsi lah. Yang ketiga, ketika adanya harta yang tertinggal yang ikut terkubur dengan si jenazah mayit. Itu boleh dalam agama Islam dengan beberapa catatan. Mungkin seizin keluarga dan sebagainya, atau mungkin ada sekarang juga ada apa namanya pemerintah. Maka ketika menggali kuburan tanpa seizin keluarga dan tanpa seizin pemerintah, ini bagian daripada pelanggaran. Kalau nggak salah pencurian. Ini berarti perdata atau pidana gilek nyolong niku. Pidana nggih. Ya ini masuk dalam ranah pidana karena sebagai bentuk pencurian. Nah, ternyata setelah saudara laki-lakinya ini menggali kubur, kubure sedulure wadon. Ini ternyata begitu membuka tanah yang sudah dekat kuburnya ini, sedekat dengan jasadnya, keluarlah api yang membara, murung nanti bulat-bulat, lebih besar daripada kompor gas. Apalagi gasnya Mas Bambang itu tidak seberapa. Itu hanya masih kecil, bapak saya Mas Bambang. Itu besar sekali. Sebenarnya diaturkan belum ataupun sampai berasap-asap, tanahnya saja sudah ikut panas. Akhirnya si laki-laki ini urung mengambil kantong hartanya yang tertinggal di dalam kuburan tadi. Akhirnya diuruk malih kuburan mereka. Akhirnya setelah sudah tertimbun semua, saudara laki-lakinya ini pulang ke rumah menanyakan ke ibunya, Bu, aku harap bercerita Bu aja matur. Tadi sebetulnya setelah semua takziah itu pulang, saya menggali kubur saudara perempuan saya karena kantong harta saya, kantong emas saya beserta dengan emasnya tertinggal di kuburan.
Tapi setelah saya gali, Bu, ternyata belum sampai ke jasadnya itu sudah keluar api yang sangat besar dan tanahnya begitu panas. Akhirnya saya mengurungkan untuk mengambil kantong emas tadi, Bu. Saya mengurungkannya, kemudian tanah saya kuburkan kembali. Singkat pun cerita bahwa saudara laki-laki ini menanyakan kepada ibunya, gerangan apa yang menjadikan penyebab saudara perempuannya ini di dalam kubur mengeluarkan api. Ternyata, saudara perempuanmu ini memang tetap menjalankan sholat, tapi saudara perempuanmu ini senang sekali menunda-nunda sholat dan mengakhirkan sholat. Jadi bukan berarti dia meninggalkan sholat, itu tidak. Dia hanya senang menunda sholat dan mengakhirkan sholat. Akhirnya apa? Belum sampai di neraka saja Allah sudah memberikan hukuman kepada wanita tadi dengan dibakar hidup-hidup di alam kubur. Ya wis mesti nang kubur ki urip. Nggak mungkin di kuburan itu mati. Cuma kita saja sebagai orang yang ada di dunia ini tidak tahu pergerakan dan tidak tahu hidupnya orang-orang yang ada di dalam kubur. Makanya saya mengatakan dia dibakar hidup-hidup. Kesalahannya apa? Bukan meninggalkan kewajiban atau membunuh atau apa. Dia hanya menunda-nunda sholat. Bahkan di sini dijelaskan, seseorang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, seseorang yang dengan sengaja menunda sholat dan dia tahu kefarduannya sholat, tapi dia tetap menganggap remeh sholat, maka hukumnya adalah dosa. Dosanya bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena menganggap remeh dengan adanya sholat tersebut. Gawe gampang sholat. Lantas bagaimana? Ada sebuah pertanyaan lagi. Lantas bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat? Sahabat ini menanyakan kepada Nabi, ya Rasul, lantas bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat ini? Rasul tidak menjawab. Orang menunda saja hukumannya begitu berat, ya? Hukumannya begitu berat, apalagi meninggalkan sholat. Maka jawaban Rasul begini, saya sebisa mungkin akan minta pertolongan dari Allah, jaluk maghfirah saka Gusti Allah. Semata-mata Allah lah yang dapat memberikan pertolongan. Saking abote hukuman wong meninggalkan sholat, sampai Rasul saja tidak bisa menggambarkan ketika ditanya oleh sahabat. Dan ini kula malam Selasa sempat matur bahwa nanti di sana bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu ketemu sama Sujaun Akbar. Tapi yang menunda sholat juga nanti akan ditempatkan di neraka Jahanam dan ditaruh di jurang, namanya jurang Lam-Lam. Di neraka Jahanam itu ada dua jurang, yang namanya jurang Wail dan jurang Lam-Lam. Jadi pun ulaturakan ini malam Selasa. Jadi maka mengulas nambahi ibu merasakan tentang hikayat tadi. Oleh karenanya pada kesempatan kita pada malam hari ini, kula ngelingaken nang awake dhewe, janganlah kita senang menunda sholat hanya alasan-alasan yang tidak penting. Seandainya pun ada, kita jalankan sebaik mungkin. Ya orang bisa tepat waktu banget, ya minimal ya orang akhir, orang mengakhirkan, tidak mengakhirkan, masih di waktu-waktu yang pantas.
asar jam 3:15 jenengan sholat setengah papat utawa jam 4 sik pantes. Tapi ketika habis waktu asar itu jam setengah 6 jenengan sholatnya jam 6 lebih selawe, temuriku Gusti Allah bendu marah. Karena apa? Ada haknya Allah yang kita langgar. Sholat itu apa? Sholat adalah hakullah. Sholat itu haknya Gusti Allah. Beriku wonten hadis bahwasanya orang yang melakukan sholat dengan baik, maka sholat ini akan menjadi cahaya di surga, cahaya di perjalanan. Dan Allah akan mencari kita. Allah akan mencari kita. Sebab apa? Kita menunaikan haknya Allah, yakni sholat. Digoleki. Tangan tuh di mana ini? Tangan tuh di mana ini? Karena apa? Orang yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga dirinya. Tapi barang siapa orang yang tidak menjaga sholat, maka Allah akan meninggalkan dirinya di yaumil akhir. Di kiamat, wong sing seneng akhir ke sholat atau bahkan tidak menjaga sholatnya itu dicuekin nang Gusti Allah. Dicuekin. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ini hikayat yang dapat menjadi renungan kita. Mudah-mudahan buat bermanfaat ya binallahu. Amin. Makin bahas perkawis ini pun termasuk sholat malam ini. Cuma gini hikayat kami mukotimah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita agar kita lebih bisa menjaga sholat kita. Walaupun tidak di awal-awal waktu banget ya, orang awal-awal waktu banget ibu nopo-nopo. Yang penting kita menjaga sholatnya, bukan menunda, bukan menganggap remeh sholat. Walaupun kita sholat di jam 3:30, yang penting kita menjalankan sholat dengan baik. Sholat jam 4 nggih ngoten rugi, sing penting reksa sholate ora nganggap remeh sholat. Ajang ing sewu mangke yo pinten-pinten perkawis sing badhe diatur-aturaken, tapi nggih monggo kalih santai mawon muncul ingkang sampun wonten unjukane kalih dahar masjid sawetawis.